kuliah tuh guna nggak sih? Bu, tapi gini nih, Guna. Guna banget. Guna sih. Sangat berguna. Berguna pasti. Kalau Kalau menurutku guna, tetap guna banget, parah, kuliah lu guna banget sih. sangat berguna. Kayaknya ada gunanya, guna sih. Itu sebenarnya penting. Bagus. Kuliah itu ya berguna sih. kuliah itu bagus. Kuliah sih bagi saya sih guna ya. Menurutku kuliah itu Penting nggak penting? Penting nggak penting sih ya sebenarnya. sebenarnya kuliah itu Penting, tapi tergantung. relatif. Tergantung. Depends sih. Kalau guna secara apa ya istilahnya, didikan ilmunya gitu yang diberikan di kuliah nggak 100% menurutku. Kuliah itu penting kalau dijalaninnya dengan niat. Ini beda sih menurutku yang pas sebelum mau masuk kampus, pas udah di kampus. Tergantung orangnya ini gimana mau naik kuliah sebenarnya. Kasihan orang tua kalian mayori, tapi kalau nggak niat itu sedih. Tapi kadang nggak niat sih. Kalau memang dia membutuhkan kuliah, dalam artian dia memang perlu, ya udah kuliah. Kalau memang dia tidak perlu, dalam artian dia mempunyai suatu kelebihan di dalam dirinya, apapun itu, kalau dia menurut dia nggak perlu, ya mending nggak usah kayak gitu. Kuliah. Gini, ilmu yang benar-benar mendalami ilmu itu di kuliah itu. Kalau sih cuma buat nyari gelar, Tapi kalau misalnya kita mencari relasi untuk ke depannya, misalnya kita punya teman, oh ternyata temanku dulu kita kenal baik, sekarang dia jadi ini. Ternyata kita kenal, itu bisa guna menurutku. Karena di sana kita bisa membentuk kerangka berpikir yang kita tidak dapatkan di sekolah. Selama ini kerangka berpikir saya kurang bagus. Setelah kuliah baru saya menyadari ternyata kerangka berpikir dan kerangka manusia itu berbeda. Tengkorak dan otak itu memiliki kerangka yang berbeda. Jadi Cari pekerjaan itu bukan gampang sih, lebih mudah gitu. Lebih mudah, apalagi kita sudah berpengalaman kayak sarjana, sudah seperti itu, udah ada pengalaman untuk memperlihatkan ke orang kayak gitu loh. Kita dapat ilmu itu loh yang kita nggak tahuin sebelumnya. Dan itu juga mungkin jadi bekal nantinya. Kalau misalnya kita setelah kuliah tuh bisa kerja kemana, adalah wawasan loh yang kita punya di bidang tertentu. kita tuh belajar hal yang basic. Selain juga dapat sertifikat buat misalkan sarjana atau diploma, juga penting juga dengan ilmu-ilmu apa yang kita ambil dari kuliah tersebut kayak gitu. Aku lebih ke relasi sih, dari pendidikan ke relasi, karena Memperluas link di kuliah tuh kita bisa nyari relasi teman, banyak relasi kan make money. Tapi kalau untuk ilmu itu tergantung gini sih, tergantung orangnya masing-masing ya. Soalnya banyak khususnya di Bali atau di Denpasar itu masih banyak orang yang kuliah karena tuntutan, setelah SMA harus kuliah kayak gitu loh. Jadi kayak otak mereka tuh udah kedoktrin, seterusnya aja kayak gitu. Jadi kayak mereka postponing realita gitu. Gak suka aja sama orang kayak kuliah tuh kayak tujuannya cuma nyari degree doang. Kayak sayang aja gitu. Kan duit sama waktu lo buang juga. Di samping kita menambah ilmu yang bisa dibilang basic dari teori yang ada, keilmuannya itu pola pikirnya lebih kebentuk gitu juga. Ketemu sama teman-teman, ketemu sama karakter-karakter baru, orang-orang baru, jadi di situ kita belajar tentang Relasi nih kalau menurutku. Jadi aku lebih luas lagi ngembangin relasiku, habis itu disiplin tanggung jawab sih. Di sana aku keras nih kayak ini. Nah, Mungkin sesuai dengan jurusannya, jika passionnya tepat itu lebih bisa memupuk ilmu yang didapat di sekolah sebelumnya, lebih bisa dikembangin lagi untuk anak tersebut. Dan soft skill, yang mana soft skill itu nanti kita bisa pakai buat menghadapi dunia kerja nanti di dunia nyata. Kalau aku pribadi lebih banyak ngambil pelajaran itu ke lingkungannya sih, organisasi, ketemu teman baru, pengalaman baru, ikut ekstra kurikuler yang baru, terus begini loh dunia organisasi, begini loh ribetnya, begini cara mengatur orang, begini ketika kita menjadi manpower, begini ketika kita menjadi seorang ketua panitia. misalnya ketemu orang-orang yang penting, misalnya aku nggak bisa kerja di hotel, aku nggak tahu aku bisa lewat mana, aku nggak tahu mau capai dosem itu lewat apa aja. Oh ternyata ini dan caranya ada yang lambat, ada yang cepat, jadi aku tahu. Waktu tempat pendidikan
kayak benar-benar bermasyarakat, kayak nggak diurusin sama orang tua, kayak lagi kayak bertanggung jawab sama diri sendiri, kayak bisa diajarin untuk berpikir yang kritis gitu loh. Maksudnya kalau ada apa tuh kita tuh kritis, kayak misalkan ngasih pendapat kayak gitu tuh di sana tuh bisa dilatih di dalam perkuliahan. Selain itu juga Bukan cuma bidang akademik, tapi non akademik itu dapat banget how to kita handle masalah, problem solving. Misalnya nih, kalau misalnya lo mau kerja nih, ditanyain nih pendidikan akhirnya apa, nah SMA kan, kuliah pasti sarjana apa, kita bisa tulis nih nama kita sarjana ini, misalnya Kevin sarjana Eskom Gitu. berarti tergantung pandangan orang ya. Kalau menurut aku sih guna banget. Kenapa? Karena ada beberapa aspek terkait mengenai goals dan cita-cita aku itu yang memang mengharuskan aku untuk menjalin kuliah. Kalau pendidikan sebenarnya ya standar sih ya kayak gimana, dan mungkin yang kita pelajari di kuliah kayak materi dunia itu bisa kalian pelajari juga di Google sebenarnya, cuman yang nggak kalian bisa dapetin itu ya networkingnya itu. Kalian punya kesempatan baru kayak misalkan organisasi. Karena itu kita belajar kayak nggak hanya di kuliah, tapi hal yang paling penting itu kita bisa belajar dari lingkungan sekitar. Kita bisa belajar dimanapun. Kalau misalnya untuk orang-orang di pemerintahan, di perusahaan, kuliah, which is itu nyari gelar, itu penting buat gajinya mereka, salary-nya mereka. Gelar itu sangat penting sebenarnya bagi masyarakat, bagi orang tua dan bagi ini. Terus juga kalau sistem nyari kerja di Indonesia sih menurutku ya walaupun banyak sih yang welcome buat yang cuma lulusan SMA atau sederajat gitu, cuman yang punya gelar pasti lebih didahuluin gitu, kayak lebih dapat free. Tapi pas sudah di kampus, udah tahu suasana kampus, aku malahan pikirnya, loh kayaknya kita bisa deh belajar di luar kampus gitu. Malahan lebih banyak kita belajar di luar daripada di kampusnya. Kalau kalian nggak usah kuliah, kasihan orang tua kalian mayori. Tapi kalau nggak niat itu sedih. Tapi kadang nggak niat sih. Semangat kuliah, jangan kayak saya. Jurusan apa yang paling bagus? Maksudnya? Kasih inspirasi. Kalau jurusan yang paling bagus. Aduh, apa ya? Tunggu. Yang paling bagus. Wow. Oh, sekarang Jurusan yang paling bagus. Jurusan yang terbaik menurutku Jurusan yang bisa menghasilkan banyak uang. Rampok. Sistem informasi. Ilmu hukum kan ya? Apa ya, manajemen mungkin? Wah, itu nggak tahu sih itu. Desain. Dokter mungkin, kedokteran. manajemen. Jurusanku lah. Tapi aku merasa sipil lah. Karena aku sipil. Jurusan pariwisata, teknik industri dong, yoi. Kenapa? STP. Langsung. Sekarang promosi adik-adik. Menurutku IT sih. Ya seperti saya IT mungkin. Pertanian dong. IT. Ekonomi dan bisnis. Jurusanku kayaknya. Kalau aku ya suka bisnis. Yes. Kan kuliah yang paling bagus itu ya teknologi. Jurusan yang paling bagus, jurusan psikologi. Nah, yang sesuai sama hobi. Gak ada jurusan yang paling bagus. Tergantung passion mereka sih. Tergantung minat bakat nggak sih jurusan itu. Kalau jurusan itu gini sih subjektif. Kalau itu sih nggak tahu, tergantung kemauan orang atau bakat orang yang dimiliki sih. Jurusan paling bagus sih tergantung juga dengan bakat orang tersebut ya. Sebenarnya nggak ada jurusan yang mana yang paling bagus atau enggak sih? Tergantung orangnya, dia suka apa, passionnya di mana. Nah dia mau mendalami passion itu ya dia masuk ke jurusan itu. Gitu. Karena aku suka bagian dunia IT dan multimedia, ya buat aku yang bagus ya multimedia. Kalau kamu tanya kayak gitu ke orang yang suka kedokteran, ya mereka pilih dokter. Jadi kalau ditanya mana paling bagus ya nggak ada, tergantung dari kaliannya aja sebenarnya. Jurusan apa aja fine menurutku cuy. Yang penting gimana caranya di kuliah ya berkomunikasi dengan satu sama lain, entah ke jurusannya beda tapi ke menjalin hubungan dengan baik ke dosen baik, misalnya juga ke orang-orang yang lebih atas dari ke tahu attitude kan itu terbentuk ke attitude di sana. Memilih itu gampang, memilih tujuan tuh gampang. Sini aja gitu misalnya. Mau kuliah di sini aja. Karena ini bagus dengan alasan seperti itu. Tapi bertahan sama pilihan itu ya susah. Apa ya? Dokter sih kelihatannya kaya orang-orang jadi dokter. Semua pasti kagum sama dokter. Aduh pak dokter, aduh. Pasti gitu. Ya tergantung minat dan bakat orang sih.
kalau orang itu masuk misalnya sastra Jepang gitu, misalnya jadi Naruto gitu. Ya pokoknya saya niat dan bakat lah. Pakai saringan. Nah, tergantung tujuannya nanti ya. Semua jurusan, menurut aku ya semua jurusan, karena kuliah itu kan bukan sesuatu hal yang membawa efek negatif ke kamu. Bagus-bagusan tuh tergantung orangnya gitu. Kalau misalkan nih menurutku yang terbagus hukum misalkan, tapi kalau passionku nggak di hukum kan goblok jadinya. Jadi kayak sesuai aja gitu. Yang paling bagus sebenarnya tergantung dari orang yang milih. Jadi kalau misalnya aku bilang yang paling bagus bahasa Inggris, ya nanti ada yang tersinggung. Kayak gitu sih. Wah, itu berat sih. Itu tergantung orangnya. Iya, jujur. Untuk industri 4.0, anjay. Iya. Mungkin yang paling bagus tuh ya bisa dibilang untuk sekarang itu yang paling penting at least bisa coding ya. Why? Soalnya semua orang butuh IT. Kayak setiap sistem, otomatis kan setiap kerjaan ada sistem gini-gini yang pakai gitu. Menurutku itu sih yang sering aku lihat sekarang. Pokoknya lagi banyak jawaban tentang tenaga IT itu sangat dibutuhkan. Jangankan nggak usah jauh-jauh kayak di bank pun pasti butuh IT support. Bahkan di apotek pun butuh IT support juga. Jadi karena serba teknologi sekarang, pasti kuliah yang paling bagus itu adalah kuliah teknologi. Kenapa teknik industri menurut gue bagus itu karena prospek kerjanya itu luas banget guys. Jadi teknik industri emang pelajarannya itu basic, tapi semuanya udah dipelajarin gitu loh. Jadi kayak psikologi disikat, hukum disikat, tapi kita emang belajarin basic-basicnya. Dan karena hal tersebut jadinya kita bisa masuk ke divisi apapun gitu anggapannya. Jadi prospek kerjanya itu luas gitu sih. Kenapa pertanian gitu? Karena semua aspek kehidupan itu butuh pangan. Tapi juga dilihat dari kemampuan orangnya ya. Misalnya kalau menurut aku pribadi yang berhubungan teknologi itu juga penting banget, karena zaman semakin canggih, semakin perlu teknologi. Ya kalau aku sendiri ngerasain, terutama kalau kita tinggal di Bali sih ya. Maksudnya, tapi di sini juga kalau pariwisata itu ilmunya itu bukan cuma kalian bisa di pariwisata aja gitu loh. Karena di pariwisata sendiri kalau misalkan kayak di STP itu dia tuh ngajarin tentang hospitality. Maksudnya juga tentang pelayanan, ada juga tentang bisnis. Jadi kalau misalkan, maksudnya nggak cuma di pariwisata kayak perhotelan, nggak kayak gitu aja. Maksudnya bisa artian luas. Kalian juga bisa nanti diajarin misalkan buka restoran atau misalkan tempat hiburan lainnya kayak gitu. Nah, udah ya promosi kampus masing-masingnya. Oh iya, kalau menurut kalian gimana guys? Kuliah penting nggak? Dan menurut kalian jurusan terbaik itu jurusan apa? Langsung aja sikat komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga buat subscribe.